Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tentu semasa kita hidup di dunia akan terus digoda, dan godaan di dunia sangat beragam. Bisa datangnya dari manusia itu sendiri, dari setan, juga dari jin. Uniknya, selain menggoda, bangsa jin suka menampakkan diri di hadapan manusia. Bahkan eksistensi penampakan jin dan makhluk gaib lainnya pun diakui Al-Quran. Penciptaan mereka, tugas mereka, dan cara mengusirnya semua dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi untuk wujudnya sendiri tidak ada yang bisa memastikan. Namun, tahukah Anda kalau di zaman Rasulullah SAW kasus penampakan jin sudah terjadi, dan ini semua tertulis dalam tafsir dan beberapa hadis sahih. Dalam kesempatan ini, Dahya Zaman mencoba menjelaskan kepada Anda 7 kisah penampakan jin yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Penampakan iblis di perang Badar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas berkata, iblis telah menyerupai manusia sebagai sosok Surakah bin Malik, pemuka Bani Mundli. Dia datang ke tengah-tengah barisan tentara orang-orang musyrikin, lalu berkata, tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kaum pada hari ini, dan sesungguhnya saya adalah pelindungmu. Ketika semua manusia telah berkumpul, Rasulullah SAW mengambil segenggam debu, lalu beliau lemparkan ke arah orang-orang musyrikin. Mereka pun lari tunggang langgang. Lalu Jibril menemui iblis. Waktu itu iblis sedang memegangi tangan salah seorang musyrik. Begitu melihat kedatangan Jibril, dia langsung melepaskan tangan orang musyrik tersebut dan kabur mengambil langkah 1000. Orang musyrik itu pun langsung meneriakinya, "Wahai Surakah, kamu tadi mengklaim diri sebagai pelindung kami." Iblis menjawab, "Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kalian tidak bisa melihatnya. Sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sangat keras siksanya." Itulah reaksi iblis saat melihat para malaikat. Tafsir Ibnu Katsir. Penampakan iblis di saat musyawarah. Dalam satu momen, tokoh kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, tempat bermusyawarah. Iblis menyusup dan menjelma sebagai seorang tokoh besar lengkap dengan pakaian kebangsaan. Satu kaum Quraisy melihat sosok ini. Mereka bertanya, "Siapakah Anda?" Lalu sosok itu menjawab, "Saya Syekh, pemuka agama dari kota Najd. Saya mendengar kalian telah bersatu, karena itu saya hadir ke sini, agar kalian tidak kehilangan pendapat dan nasihat saya." Mereka pun antusias menyambutnya. Tapi jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe untuk berlangganan. "Ya, silahkan masuk." Iblis menyerupai saya itu pun masuk bersama mereka lalu berkata, "Perhitungkanlah keberadaan lelaki itu, Muhammad SAW. Demi Allah, sepak terjangnya tak akan bisa kalian banding." Penampakan hantu di keranjang. Dalam cerita, seorang sahabat Nabi bernama Abu Ayyub punya sekeranjang kurma. Menurut ceritanya, keranjang tersebut didatangi hantu dan mengambil salah satu kurmanya. Kemudian dia melapor ke Rasulullah SAW, dan Nabi bersabda, "Pergilah ke tempatmu semula. Apabila kamu melihatnya lagi, bacalah Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah. Dengan nama Allah, taatilah seruan Rasulullah." Kemudian aku praktekkan. Lalu dia bersumpah untuk tidak datang lagi. Cerita ini sama dengan yang dialami Abu Hurairah, hadis riwayat At-Tirmidzi. Penampakan jin di dalam gentong. Ubay bin Ka'ab berkata, "Saya pernah punya gentong yang berisi kurma. Saya lalu memeriksanya. Namun pada suatu saat, kurma itu berkurang, dan waktu itu saya melihat sosok menyerupai anak remaja. Aku pun menegurnya, 'Apakah kamu jin atau manusia?' Sosok itu pun menjawab, 'Aku jin.' Aku bertanya kembali, 'Apa yang bisa membentengi kami dari kejahatanmu?' Dia menjawab, 'Ayat kursi.' Lalu aku ceritakan hal itu ke Rasulullah SAW. Beliau bersabda, 'Setan itu benar.' Hadis riwayat An-Nasai. Penampakan setan saat sholat. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah SAW salat, datanglah setan kepadanya. Lalu Rasulullah SAW menangkapnya, membantingnya, dan mencekiknya. Rasulullah SAW pun kemudian bersabda, 'Sampai aku rasakan lidahnya yang dingin di tanganku.' Hadis riwayat An-Nasai. Penampakan setan di dalam gudang zakat. Abu Hurairah berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamanahiku untuk menjaga hasil pengumpulan zakat di bulan Ramadan. Lalu datanglah seseorang. Lalu dia menciduk hasil zakat dengan tangannya. Aku menegurnya, demi Allah, kamu akan saya laporkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, saya sangat butuh sekali dan saya mempunyai keluarga yang sangat membutuhkan makanan ini. Maka aku membiarkannya pergi. Di pagi harinya, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, apa yang dilakukan tahananmu semalam? Lalu Abu Hurairah menceritakan dan peristiwa itu terulang 3 kali. Akhirnya, dia itu mengajari Abu Hurairah ayat kursi untuk membentengi diri dari gangguan setan. Dan itu dibenarkan Rasulullah SAW. Dia berkata, kali ini dia benar, padahal dia sombong, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Penampakan jin di dalam rumah. Dalam sebuah kisah, Abu As-Sa'id berkata, Abu Sa'id Al-Khudri pernah menceritakan tentang pemuda penghuni rumah sebelahnya yang mati akibat balas dendam jin yang dibunuhnya. Waktu itu, jin itu menampakkan diri dengan menyerupai bentuk ular. Tidak diketahui secara persis mana yang terlebih dahulu mati, pemuda atau ular. Ketika peristiwa itu disampaikan ke Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada jin yang telah masuk Islam. Oleh sebab itu, jika kalian melihat salah satu dari mereka, maka biarkanlah 3 hari. Jika setelah itu masih terlihat, maka bunuhlah karena dia adalah setan. Wallahu a'lam bishawab.